kembali lagi di Tips Sehat Parahita. 2022 udah mau selesai nih. Tapi masih ada aja mitos-mitos kesehatan yang berseliweran di internet. Jangan khawatir, di sini aku kasih tahu 10 mitos kesehatan yang nggak perlu kamu percaya. Mitos yang pertama, olahraga setiap hari dan harus lama agar semakin sehat. Selama era pandemi ini, orang tuh makin rajin berolahraga demi meningkatkan kesehatan. Tapi, waktu olahraga itu harus diperhatikan. Olahraga semakin lama bukan berarti semakin sehat. Kamu juga perlu memberikan waktu untuk istirahat. Nah, waktu yang ideal adalah 150 menit dalam 1 minggu. Mitos yang kedua, vaksinasi menggunakan zat berbahaya dan memberikan efek samping. Tentu aja ini mitos ya. Vaksin mengandung virus, bakteri, atau racun yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Sebelum disuntikan kepada seseorang, vaksin juga sudah melewati berbagai tahap uji dan evaluasi, sehingga dapat dipastikan nih bahwa aman dan tidak berbahaya. Pada umumnya, vaksin juga tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya. Biasanya bersifat ringan seperti demam ringan atau nyeri bekas suntikan. Mitos yang ketiga, MSG menyebabkan anak menjadi bodoh. Hayo, kamu pasti sering dengar kan? Kebanyakan micin tuh jadi bodoh, atau kamu generasi micin ya? Nah, kenyataannya hal tersebut adalah mitos. MSG tidak membuat seorang anak bodoh karena hingga saat ini tidak ada penelitian dan bukti medis yang menunjukkan bahwa MSG menyebabkan anak bodoh. Selain itu, MSG juga termasuk dalam kategori Generally Recognized as Safe atau biasa disingkat dengan GRAS menurut Badan Obat dan Makanan. Tapi, berlebihan mengkonsumsi MSG biasanya akan menimbulkan efek samping berupa mual hingga sakit kepala. Yang keempat, biji cabai menyebabkan usus buntu. Mitos klasik ya, tapi masih banyak sekali beredar di masyarakat. Usus buntu atau appendicitis merupakan peradangan yang terjadi di organ appendix. Hingga saat ini masih belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa biji cabai menjadi penyebab utama usus buntu. Mitos yang kelima, mandi malam bisa terkena penyakit rematik. Ini mitos ya. Penyakit rematik adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan sendi. Hal ini ditandai dengan gejala seperti bengkak sendi, nyeri, hingga kekakuan sendi. Kondisi autoimun sendiri tidak serta-merta disebabkan oleh kebiasaan mandi malam. Adanya faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Mitos yang keenam, mengoleskan pasta gigi saat mengalami luka bakar. Tidak sedikit orang yang percaya dengan mitos ini, alih-alih pertolongan pertama, tindakan tersebut justru membuat iritasi atau membuat luka semakin parah. Pertolongan pertama untuk luka bakar adalah mendinginkan bagian yang terluka dengan mengalirkan air bersih kurang lebih 15-20 menit. Mitos yang ketujuh, makan telur bikin bisulan. Ini udah pasti mitos ya. Pada dasarnya, telur itu makanan bergizi yang mengandung protein, omega 3, vitamin, dan antioksidan. Faktanya, telur tidak menyebabkan bisul. Bisul dalam bahasa medis dikenal sebagai furunkel yang merupakan infeksi folikel rambut yang disebabkan oleh bakteri seperti Staphylococcus aureus. Mitos yang ke-8, pakai deodoran picu kanker payudara. Mitos ini berkembang karena penggunaan deodoran berada di bawah ketiak atau dekat dengan payudara. Banyak sekali hal yang dapat memicu kanker, mulai dari genetik hingga pola hidup kurang sehat. Hanya saja, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat mendukung untuk mitos bahwa deodoran memicu kanker payudara. Mitos yang ke-9, mengatasi mabuk dengan segelas kopi.
Sudah jelas ini mitos ya, karena tidak benar adanya bahwa kopi akan membuat kadar alkohol dalam tubuh menurun. Kopi di sini hanya akan menjadi topeng untuk mengelabui otak sesaat bahwa kamu sedang tidak mabuk, sehingga tampak segar dan berenergi. Hal ini disebabkan karena mengandung kafein yang bekerja sebagai zat stimulan di otak. Mitos yang terakhir, minum air dingin saat menstruasi menyebabkan kista. Ini sudah pasti mitos ya, karena faktanya minum air dingin tidak berhubungan dengan terjadinya kista di tubuh wanita. Kista yang dialami wanita umumnya disebabkan karena faktor hormonal. Namun, bisa juga tidak berhubungan dengan faktor hormonal seperti kondisi kista dermoid. Nah, gimana? Diingat-ingat ya guys, hal-hal tersebut tadi adalah mitos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lab Parahita apabila video ini berguna untuk kamu. Yuk mari kita cek!